Halo, ketemu lagi dengan saya Bu Adilia dalam materi Sambal Indonesia, pelajaran pengolahan dan penyajian makanan Indonesia. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian sambal. Sambal adalah istilah besar yang ada dalam kuliner Indonesia yang merujuk pada saus pedas. Nah, kalian sudah mengetahui bahwa sambal bahan utamanya adalah cabai yang ditambah dengan bahan-bahan lain seperti garam, terasi, bawang merah, dan bawang putih. Nah, sambal ini merupakan unsur khas hidangan Indonesia atau unsur utama dalam hidangan Indonesia. Nah, ada pun macam-macam varian sambal itu dilihat dari berbagai daerahnya. Oke, kita akan membahas tentang bahan utama pembuatan sambal. Dalam pembuatan sambal Indonesia, kita menggunakan 5 jenis cabai yang lumrah digunakan. Nah, yang pertama kita membahas tentang cabai adyuma atau cabai yang biasanya disebut dengan cabai paprika. Bentuknya seperti paprika namun lebih kecil dan rasanya pedas. Cabai cayenne. Nah, cabai ini berbentuk seperti cabai rawit, hanya saja bentuknya lebih panjang dan lebih ramping. Next, kita ke cabai madam. Nah, cabai ini berwarna hijau dan kuning. Jadi, cabai ini tidak berwarna merah ya. Sama bentuknya seperti adyuma, seperti paprika, tapi lebih kecil. Nah, selanjutnya cabai rawit. Kalian sudah mengetahui kan cabai rawit ini sudah lumrah banget di bumbu dapur rumah kalian. Lalu next kita ke cabai lombok. Cabai lombok ini cabai besar yang memiliki kekhasan yaitu warnanya dan rasanya tidak terlalu pedas. Lalu bahan tambahan dalam pembuatan sambal itu ada terasi, bawang merah dan bawang putih serta seasoning seperti garam, merica dan lain-lain. Oke, ada pun dua fungsi sambal Indonesia. Yang pertama adalah sebagai pelengkap lauk pauk dan yang kedua sebagai penambah rasa makanan utama. Jadi, di dalam hidangan Indonesia, sambal adalah memiliki fungsi yang utama. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh sambal Nusantara. Yang pertama, kita akan membahas tentang sambal baja. Biasanya sambal baja ini berada di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Sambal bajak ini terkenal dengan rasa pedasnya karena menggunakan full cabai yang ditambahkan dengan tambahan bumbu lainnya seperti bawang merah, bawang putih. Nah, sambal ini termasuk ke dalam jenis sambal matang, Kak. Karena dalam penyajiannya harus dilalui proses penumisan terlebih dahulu. Oke, next ke sambal terasi. Nah, sambal terasi ini adalah bahan utamanya yaitu cabai dan terasi. Ini biasanya kita temui untuk peneman lauk pauk seperti tempe penyet, ayam goreng. Nah, ini termasuk ke dalam sambal mentah karena saat dilakukan pengulekan langsung dihidangkan. Jadi tanpa proses pematangan. Oke, selanjutnya sambal matah. Nah, dari namanya sudah matah. Kalau bahasa Bali itu namanya mentah. Nah, sambal ini khas Bali biasanya sebagai peneman lauk pauk yaitu ayam suwir atau hidangan lainnya. Bahan utama dalam sambal matah ini adalah bawang merah yang diiris lalu ditambahkan cabai, daun jeruk, serai, ditambahkan terasi, jeruk limau, dan disiram menggunakan minyak kelapa yang panas. Nah, ini termasuk ke dalam contoh sambal mentah. Next, kita membahas tentang sambal andaliman. Nah, sambal ini adalah khas dari Pulau Sumatera yang dikenal dengan rasa pedasnya. Nah, sambal ini berasal dari buah andalima atau biasa kita sebut dengan Szechuan pepper. Buah ini kecil berbentuk seperti pepper atau seperti merica. Terus ditambahkan dengan cabai rawit hijau, bawang merah, bawang putih, kemiri, serai, jeruk nipis, dan garam. Cara pengolahannya itu diulek sebelum disajikan sehingga ini termasuk ke dalam jenis sambal mentah. Nah, ke sambal cabai hijau ini adalah
sambal khas Minang. Kalau kalian sudah biasa makan masakan Padang, kalian pasti tahu sambal ini. Nah, ini bahan dasar cabai hijau dicampur dengan tomat hijau, ada seasoningnya garam, merica, serta bumbu lainnya seperti bawang putih dan bawang merah. Nah, dalam penyajiannya ini dimasak dulu atau ditumis dulu sehingga masuk ke dalam jenis sambal matang. Oke, next kita ke sambal roa. Nah, bagi kalian yang sudah biasa makan ikan roa, kalian pasti tahu ini sambal. Karena sambal ini berasal dari Manado, dan sambal ini adalah cabai, berbahan dasar cabai yang diulek dicampur dengan suiran ikan roa. Nah, ini adalah sambal khas Manado, termasuk ke dalam sambal matang. Next ke sambal dabu-dabu. Kalau dari bahan utamanya ini sama seperti sambal mentah atau sambal matah yang ada di Bali, tapi ditambah dengan potongan tomat, serta perbedaannya adalah kalau sambal matah itu menggunakan jeruk limau, sedangkan kalau sambal dabu-dabu menggunakan jeruk nipis, serta di sambal dabu-dabu itu ditambahkan dengan daun bawang. Nah, ini termasuk ke dalam jenis sambal mentah. Oke, selanjutnya sambal pencit. Nah, kalau bahasa Jawanya pencit itu adalah mangga muda. Jadi tekstur dari sambal ini adalah ada irisan mangga mudanya ditambah dengan bawang, cabai, terasi, gula merah. Biasanya ini untuk peneman dari lauk pauk ayam goreng. Nah, rasanya itu asam pedas dan ini termasuk ke dalam golongan sambal mentah. Next ke sambal bawang. Nah, ini sudah lumrah banget ya di hidangan Indonesia. Sambal bawang ini adalah cabai rawit yang dicampur dengan bawang merah, bawang putih, garam, diulek, dihaluskan lalu dimasak atau ditumis sehingga sambal ini termasuk ke dalam golongan sambal matang. Oke, next sambal tempoyak. Nah, tempoyak ini adalah daging durian yang fermentasi. Nah, nama tempoyak ini berasal dari Pulau Sumatera atau di Jambi. Jadi kalau di Pulau Jawa biasanya jarang ditemui sambal ini. Nah, sambal tempoyak ini berasal dari cabai, lalu ada bawangnya, ditambahkan tempoyak, lalu diberikan kunyit, serta ikan teri atau ikan belibis. Nah, ini termasuk ke dalam sambal mentah. Oke, next selanjutnya sambal tomat. Nah, ini benar-benar sudah lumrah banget ya. Nah, pecel lele. Nah, ini nih sambalnya, sambal tomat ini. Biasanya sambal tomat ini bahan utamanya digoreng dulu atau direbus dulu baru diulek sehingga ini termasuk ke dalam golongan sambal matang. Oke, sambal kecap. Nah, sambal kecap ini adalah sambal yang biasanya kita kalau makan sate Madura, ini nih sambalnya yaitu cabai, irisan cabai dicampur dengan tomat, bawang merah dan kecap. Aduh, ini enak banget sambalnya ini. Biasanya sambal ini selain untuk di sate Madura, biasanya di tempe mendoa. Ada juga di hidangan-hidangan lain yang ada di Indonesia. Oke, sambal tuk-tuk. Nah, sambal tuk-tuk ini adalah sambal khas daerah Tapanuli. Nah, sambal ini campuran bawang merah, jeruk limau, ikan aso-aso atau ikan kembung ditambah dengan cabai rawit, cabai merah, dan bawang serta kemiri dan garam. Nah, ini termasuk ke dalam contoh sambal mentah karena diulek lalu dicampurkan dengan ikan. Nah, tapi ikannya ini ikan matang ya, cuma sambalnya sambal mentah. Oke, sambal colo-colo. Nah, sambal colo-colo ini adalah salah satu jenis sambal yang berasal dari Sulawesi dan Maluku, berbahan dasar bawang merah, ada cabainya, tapi biasanya menggunakan cabai hijau dan tomat hijau. Nah, sambal colo-colo ini biasanya sebagai peneman ikan bakar.
Oke, next sambal Gandaria. Nah, sambal Gandaria ini adalah sambal yang berasal dari Jawa Barat. Nah, sambal Gandaria ini adalah sambal yang menggunakan buah gandaria yang ditambah dengan garam, merica, cabai, bawang merah, bawang putih yang diulek lalu ditambahkan dengan lauk pauk. Ini termasuk ke dalam sambal mentah. Oke, sambal pecel. Nah, sambal pecel ini adalah sambal khas Jawa Timur. Ini biasanya sebagai peneman sayur-sayuran. Nah, sambal pecel ini terbuat dari kacang tanah yang dihaluskan dengan ditambah dengan gula merah, cabai merah, asam jawa, bawang putih, dan daun jeruk. Biasanya sambal ini diseduh dengan air hangat. Jadi ini termasuk ke dalam sambal mentah. Sambal dak-dak. Nah, kalau dari teksturnya atau dari penampilannya ini sama dengan sambal tomat, hanya saja sambal dak-dak ini biasanya rasanya tuh pedas karena lebih dominan ke cabainya. Nah, ini biasanya sebagai peneman nasi tuk-tuk oncom. Nah, dalam materi hidangan nasi saya sudah pernah menjelaskan tentang apa itu nasi tuk-tuk oncom. Bisa dibaca lagi ya. Ini termasuk ke dalam jenis hidangan sambal mentah. Oke, next sambal tumpang. Nah, sambal ini sambal khas Kediri. Ini termasuk ke dalam jenis sambal matang karena prosesnya dimasak dulu, biasanya ditambahkan juga dengan santan. Tetap ini bahan utamanya tetap cabai ditambah dengan 2 bawang merah, bawang putih maksudnya. Lalu ditambah dengan oncom atau tempe busuk. Oke, next sambal kandas. Sambal kandas ini adalah sambal dari Pulau Kalimantan atau khas suku Dayak. Nah, sambal kandas ini berasal dari suiran ikan bakar yang ditambah dengan cabai yang diulek sehingga ini masuk ke dalam golongan sambal mentah. Oke, next kita ke sambal asem. Nah, sambal asem ini adalah jenis sambal yang sudah terkenal di kota Cirebon. Sambal ini tetap bahan utamanya adalah cabai, 2 bawang, asam jawa, dan ditambah dengan asam. Dilakukan proses pematangan dan biasanya ini sebagai peneman kangkung rebus, kacang panjang, dan toge. Ini termasuk ke dalam golongan sambal matang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari materi Sambal Nusantara. Semoga bermanfaat buat kalian yang mendengarkan dan membaca. Dan jangan lupa di like, di share, dan di subscribe supaya Bu Adel bisa lebih semangat untuk memberikan materi-materi lainnya. Terima kasih dan sampai ketemu di materi berikutnya.